di, part yang ketiga. So what is patient experience? Apa sih pengalaman pasien itu? Ya, lanjut ya. Nah, jadi, pasien itu sebenarnya kalau datang ke rumah sakit itu nggak langsung ujuk-ujuk nyampe ketemu dokternya. Anggaplah ini layanan pasien untuk rawat jalan ya. Dia itu harus bikin janji dulu, bahkan kalau tiba-tiba ujuk-ujuk datang kadang ada tolak. "Loh kok nggak bikin, registrasi online dulu?" Ya, dan sebagainya. Kecuali ini kasus emergency, misalkan demikian. Iki let's say contoh ya, bagaimana pasien itu dimulai dari dia harus bikin janji, ya mungkin dari rujukan dari PKM, kemudian bisa langsung ke rumah sakit. Kemudian setelah rujukan janji sesuai dengan tanggal waktunya dia datang ke rumah sakit, dia harus ya mungkin pakai transportasi dan segala macam, ya mungkin pakai fasilitas Grab dan segala macam atau butuh diantar ini itu segala macam karena orang sakit kadang belum tentu bisa datang sendiri. Nah, kemudian juga dia ketemu di bagian registrasi, habis itu biasanya nunggu, kemudian ketemu perawat untuk dicek TTV-nya ya, nunggu lagi baru ketemu dokternya, ya disuruh lab, disuruh, radiologi, disuruh mungkin ya, kemudian selesai balik lagi ke dokternya, atau kemudian juga selesai di bagian administrasi dan billing-nya, habis itu pasien tuh pulang. That is called patient journey, perjalanan pasien. Jadi ini ada rangkaian peristiwa yang dialami pasien ketika pertama kali berinteraksi dengan sistem perawatan kesehatan. Jadi ada peristiwa-peristiwa ini disebut perjalanan pasien. Peristiwa mulai dia booking tempatnya, mulai dia juga datang ke tempatnya, cari jalannya, mulai dia ketemu bagian yang pendaftaran dan sebagainya. It is called patient journey. Lalu patient experience itu apa pengalamannya pasien? Patient experience itu adalah keseluruhan interaksi. Jadi pada saat di titik-titik tadi, ketemu dengan layanan kesehatan ini ya, pasti akan membentuk pengalaman mereka. Nah, kalau pengalaman secara keseluruhan ya mulai dari booking sampai pasien itu pulang. Jadi di sini dia berinteraksi. Apakah bisa berinteraksi dengan orang? Kalau itu online bisa dengan aplikasinya. Kalau nggak jelas di situ ada call centernya untuk nomor kontaknya. Dia interaksi. Datang ke sini dia interaksi sama siapa? Sama tukang parkirnya. Sampai sini dia diinteraksi sama siapa? Sama satpam, kemudian sama bagian registrasinya. Inilah interaksi-interaksi ini akhirnya membentuk pengalaman mereka, ya. Jadi mulai dari penjadwalan dan penagihan sampai dengan kunjungan dokter. Nah, di sini biasanya dia akan mencakup persepsi. Oh, ya, misalkan, "Aduh gampang banget sih registrasi online-nya, cuma di rumah bisa." Tapi ada yang, "Aduh registrasi online tapi susah, lemot, muter-muter terus pada sinyalnya bagus." Misalkan ya, "Aduh ini nggak bisa dihubungi call center-nya." Ini udah ngasih persepsi, ya, dari tampilannya, dari kecepatan, dan akan timbul perasaan. Akan rasa senang, oh ringkes, cepet, efisien, atau juga ini aduh bolak-balik nunggunya lama, ya kesel. Nah ini perasaan. Dan keseluruhan perjalanan, nah nanti dia akan menyimpulkan bahkan tuh ada orang ya berdasarkan passion experience, aduh kalau mau antar anaknya yang sakit. Dia bilang, "Aduh kalau giliran waktunya kontrol nganter anak sakit saya itu harus libur 1 hari penuh dan nggak bisa diganggu apapun, nggak boleh ngerjain apapun." "Loh emang kenapa Bu?" "Waduh persiapannya udah harus mulai pagi." Ya. Terus apa nggak semua, "Waduh nggak bolak-balik dan itu sampai malam." Jadi 1 hari itu full ngurusin untuk kontrol doang. Nah itu pengalamannya dia, nggak bisa diganggu apa-apa nggak bisa diganggu. Saking dia udah beberapa kali tuh dia sampai ngomong kayak gitu, memastikan jadi 1 hari full. Jadi mulai dia ambil antrian, kemudian harus pulang, balik lagi untuk nunggu, balik lagi untuk ini, dan segala macam sampai obatnya selesai itu dari pagi sampai sore. Jadi malam itu udah capek dan nggak bisa diganggu. Itu pengalamannya dia. Nah, ini contohnya ya. Jadi keseluruhannya mulai dari depan sampai selesai. Nah, di situ nanti dia akan cerita, gimana caranya mereka berinteraksi. Itulah yang ditelepon. Ya, ditelepon oleh siapa? Yang tadi meneliti, ditelepon setelah 3 hari, tapi itu pasien rawat inap. Nah, kalau ini kan cerita pasien rawat jalan ya. Gimana penilaiannya selama di rumah sakit? Penilaian terhadap dokternya dan penilaian terhadap perawatnya. Nah, itu ternyata berkorelasi terhadap kejadian insiden keselamatan pasien. Jadi kalau misalkan dari hasil itu ternyata ya Anda bilang kalau ada yang berani.
Ya, melakukan survei misalkan ya pasien-pasien rawat jalan, waduh ternyata banyak keluhan ini itu, ya kemungkinan insiden keselamatan pasiennya banyak cuma tidak terlaporkan. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, oke lanjut. Jadi pasien experience ini sekali lagi di sini level ini ya. Nah, sorry. Nah, jadi gimana tuh supaya pasien experience itu positif? Nah, kadang bertanya-tanya sampai muncul parodi. Apa harus seperti ini? Selamat siang Bapak, saya periksa dulu ya. Terlalu sopan. Bisa lebih akrab gitu? Halo bro, kita periksa dulu ya. Bisa lebih berwibawa? Selamat siang Bapak, saya dengan Dr. Amelia, kita periksa dulu ya. Masih kurang kalem. Bisa diulangi? Sugeng enjing Bapak, kalau periksa rien deh. Coba lebih santai. Yang santai. Sakit mulu lu, terus. Yang semangat dong. Bapak, ayo periksa Pak, periksa Pak, periksa. Ya itu parodi ya. Jadi kadang juga saya meskipun udah begini begini begitu ya masih ada aja ya misalkan juga kalau saya baca feedback apa sih kurang 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 harus gimana lagi sih Dokter Rusdi? Udah di-free-kan harus gimana lagi sama ya kalau mau dibikin parodi, enggak lah itu tapi cuma ya itulah khasnya Indonesia ya segala sesuatu bisa diparodikan dan masuk akal dan itu dicontoh banyak rumah sakit bikin parodi kayak gitu semacam kayak, komedi satir untuk menunjukkan, "Kita ini loh udah semuanya kita kasihkan ke pasien harus gimana lagi sih?" Gitu ya. But again, sebenarnya mereka itu kalau kita mau cerdas, nggak butuh begitu maksudnya ya, walaupun itu tadi guyonan. Tapi mungkin karena kita juga, aduh mesti gimana lagi sih kita ini, sampai akhirnya ada parodi yang seperti itu. Sebenarnya dari sisi pasien, apakah bentuk pengalaman positif itu harus yang kayak gimana sih yang dimau? Kita ini udah keren, udah bagus gitu ya. Nah, makanya kita tanya nih, sebenarnya apa sih yang bentuk pengalaman pasien? Pengalaman pasien itu sebenarnya bukan bersikap ramah Bapak Ibu, itu biasa, normalnya begitu. Tapi tentang bagaimana perawatan itu diberikan mengenai kejelasan komunikasi, dukungan emosional, responsif, cepat ya, responsif timely, tepat waktu, koordinasi perawatannya bagus, dan menghargai terhadap nilai-nilai pasien dan keterlibatan keluarga. Ini loh yang dibutuhkan sebenarnya. Nah, akhirnya saya juga itulah mengapa di Malaysia itu, ya ampun Bapak Ibu nggak usah jauh-jauh deh negara Malaysia, karena kan kita itu mau wisata medis, katanya ngomongnya Indonesia itu bertransformasi supaya jadi yang terbaik di Asia. Bisa nggak ya? Dari Kementerian Kesehatan. Kalau dibanding-bandingkan dari sisi ramahnya ya, kalah jauh Malaysia itu sama kita Bapak Ibu ya. Apalagi di Malaysia yang bagian dorong pasien, bagian istilahnya helper itu banyak kan orang Indonesia, orang Jambi gitu ya, orang Lampung, itu banyak-banyak orang Indonesia itu yang lebih ramah-ramah dibandingkan orang Bangladesh orang-orang yang Bangladesh yang banyak-banyak atau Filipina. Indonesia itu ramah banget ya. Tapi kenapa kok kita itu kurang dilirik ya, tidak berhasil memberikan pengalaman yang keren dari sisi layanan kesehatan, karena bukan keramahan yang utama, yang penting adalah itu tadi, kejelasan komunikasi, kemudian juga respon time, perasaan dihargai, begitu Bapak Ibu. Jadi seperti saya ini akhirnya juga, ya sudahlah kalau misalnya saya itu "Nggih Bapak Ibu sekalian, nggih Bapak Ibu, nopo nggih pertanyaane nggih, ngapunten nggih." Aduh kalau terlalu ngapun-ngapun saya terus terang nggak bisa. Jadi ya sudah, saya mau ketawa ngakak ya seperti ini ya. Ya sudahlah webinar dibikin santai, disuruh, "Ayo Bapak Ibu jawab pertanyaannya di kolom chat." Itu gaya saya karena memang saya sudah, ya sudah apakah harus begitu? Umumnya kan begitu ya kalau apalagi kalau pesertanya dokter-dokter, ada yang senior. "Ngapunten mohon maaf terutama untuk para sejawat-sejawat yang lebih senior kepada saya, apakah harus begitu?"
Tapi saya pikir-pikir ya sudahlah. Nah, kayak gitulah intinya ya. Jadi dulu ketakutan-ketakutan saya memulai webinar itu adalah itu, siapa Dokter Rusdi ya. Kamu itu nggak punya posisi yang bagaimana-bagaimana kok sampai berani berikan ini ke sana kemari gratisan pula. Emang lu siapa gitu ya. Tapi itu udah saya buang dan saya juga mencoba untuk jadi diri sendiri karena ya saya tahu kalau saya pun belajar dulu itu bukan soal siapa yang nyampaikan, tapi apa sih yang disampaikan gitu ya. Apa sih yang bisa saya pahami dan saya bawa, jadikan bekal untuk prinsip saya bekerja. Itu yang saya ngelihat diri saya pada saat dulu saya belajar. That's it. Nah, jadi itu. Nah, again, apakah ini menjadi pengalaman yang positif untuk Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu yang bisa menjawab. Tapi saya yakin, nggak harus saya, Iji Bapak Ibu, ngapunten nggih, monggo, sakecoaken, ngoten nggih. Nggih. Leres Bapak Ibu, ngapunten. Nah, terus gini gitu. Ya itu bisa bisa aja ada yang suka tapi saya nggak begitu orangnya. Sekali lagi ya. Tapi ada yang seperti itu terutama kalau misalnya kita bicara untuk ngomong di kelasnya level para dokter-dokter itu kadang seperti itu ya. Sebenarnya yang dibutuhkan ini. Nah, sekali lagi kita mulai. Tapi it's not as easy as it looks, Dok. Jadi yang keluar akhirnya bentuk parodi-parodi karena memang nggak mudah. Ya, ternyata untuk memberikan pengalaman positif itu bukan sesuatu yang gampang yang bisa tinggal balikan telapak tangan. Kita ambil contoh ya kasus-kasus. Nah, contohnya seperti ini. Maaf kok ketahuan ya. Jadi sebentar ini ada yang aku rahasiakan dulu, jangan sebentar aku edit sebentar. Jadi nanti kalau Bapak Ibu bisa jawab ya pertanyaannya ya sebentar ya. Nah, oke, tinggal aku. Alright, sudah. Nah, nah, sekarang perhatikan video ini ya. Jadi kira-kira Tolong kepada Bupati Pinir Sinaga dan Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala. Pasien sudah sekarat tapi ambulan tidak diberikan di bawah. Inilah di ruang Dahlia. Kami bilang BPJS tidak bisa, harus umum. Kami mau umum. Harus pakai ambulan rumah sakit pun tidak bisa. Buat apa pemerintah membuat ambulan kalau nggak bisa dipakai? Membayar pun kami siap. Ini rumah sakit umum tolong. Kementeri Kesehatan Pusat. Bupati Deri, Wakil Bupati Deri, anggota DPRD seluruh Kabupaten Deri, tolong perhatikan ini rumah sakit umum ini. Kami membayar, bukan dari BPJS ini. Harus umum katanya, umum. Berapa ambulannya? Coba Bapak ke kasir, kami tanya kasir. 1.300.000 sekian katanya. Tapi begitu kami mau berangkat, Pak ambulannya nggak bisa dari sini katanya. Buat apa ambulan dibuat pemerintah? Untuk apa ambulan itu? Ini rumah sakit pemerintah. Tolong, pada Bupati Pinir Sinaga dan Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala, di mana hati nuranimu? Tolong masyarakatmu ini. Di ruang rumah sakit umum, Gedung Dahlia. Oke, Pasien sudah kritis. silakan. Nah, kalau kondisi seperti ini kira-kira apa sih yang kurang dari pelayanan kita? Apa ini kita kurang ramah? Kira-kira apa yang kurang? Ya. Tadi dilihat nih kalau ada baca seandainya kondisinya seperti ini ya. Pasien katanya kritis harus dirujuk. Oke, dirujuk pakai ambulan. Oke, katanya nggak bisa ditanggung BPJS. Oke, harus bayar umum. Oke, berapa bayarnya? 1.300.000. Oke, sudah dibayar 1.300.000. Mau dibayar ke kasir, kata kasir, Pak maaf ambulannya nggak bisa berangkat. Lalu lala, bagaimana? Kira-kira apa yang kurang dari layanan kita? Tulis di kolom chat kira-kira kurang apa tuh? Apa kurang senyuman? Kurang ramah? Nah ya, kurang apa? Tulis di kolom chat, nggak ada benar salah. Kira-kira kurang apa Bapak Ibu? Yuk, ya. Ya wes, nggak ada jawab mungkin pada bingung ya. Ya karena Tolong kepada kurang, Bupati ini loh yang Pinir dibutuhkan. Sinaga. Yang nggak ada kejelasan komunikasinya kurang, nggak ada dukungan emosional, nggak ada yang peduli. Ya mungkin kasirnya juga nggak tahu dia bilang, Pak maaf Pak ya bulannya nggak bisa berangkat. Padahal pasiennya itu ketakutan, itu lagi kritis pasiennya, tidak responsif. Terus solusinya apa?
apa? Nggak bisa ambulannya lah. Terus ya apa? Nah, kurangnya koordinasi perawatan. Yang satu bilang bisa berangkat, yang satu kurang administrasi, harus bayar umum, tapi ternyata nggak jadi berangkat dan kurang menghargai nilai pasien dan keterlibatan keluarga. This is what they call patient experience. Meskipun Anda bilang ini pasien safety keselamatan pasien, tapi kalau menurut saya ada keterlambatan ya penanganan, keterlambatan rujukan. Ini sebenarnya adalah sudah suatu insiden keselamatan pasien. Tapi dari sisi pasien tuh mereka nggak ngerti insiden. Mereka cuma bilang kamu nggak jelas ya, nggak mendukung secara emosional, tidak responsif dan sebagainya. Intinya ngerasa nggak diajak komunikasi, nggak dilibatkan, nggak dihargai, nggak dihormati, nggak dilayani sebagaimana mestinya. Itu maksudnya ya. Jadi Bapak Ibu sekarang hari gini nggak cukup ramah saja ya pengalaman pasien ya. Jadi walaupun akhirnya kita jadi parodi kayak sekarang gini saya juga nyampaikan materi mau gratis setiap hari, mau ada nggak tiap hari, mau itu saya nggak peduli orang kok dianggap murahan, saya nggak peduli karena saya bawa inti materinya apa, karena itu yang dibutuhkan. Sekalipun bayar harganya mahal dan jabatannya saya tinggi, tapi ternyata nggak ada isinya, mungkin di depan saya nggak berani ngomong, tapi di belakang cerita ke sana kemari, nggak ada isinya, gitu ya. Walaupun gratisan, isinya bagus, saya sudah siap meskipun nggak ada yang cerita ke sana kemari, karena ilmu itu ya kalau masuk ya karena Tuhan yang kasih jalan, bukan karena bagus atau pinternya kita memberikan materi. Karena pun saya bisa belajar gini karena banyak kemudahan. Justru dengan banyak memberi itu ternyata banyak sekali ilmu itu mudah sekali masuknya ke saya. Sehingga akhirnya saya mungkin bisa sharing-sharing ini kepada Bapak Ibu. Ya karena dari kemurahan Bapak Ibu yang mau mendengarkan. Itu sumber energinya. Nah ini contohnya ya. Jadi sekali lagi Dok, berarti kalau kita mau ngasih pengalaman positif nggak mudah ya, nggak mudah. Jadi kalau misalnya suruh senyum, 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 senyum aja ya. Pengalaman positif pasien senyum, 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 nggak laku. Nah ya, jadi harus kolaborasi, harus ya koordinasi dan sebagainya. Ini yang dibutuhkan ya. Kalau kita mau wisata medis, waduh, kalau kita nggak bicara ini nggak bisa. Nah, sekarang apa kaitannya dengan keselamatan pasien? Why patient experience is a safety issue? Kenapa sih pengalaman pasien itu merupakan isu keselamatan pasien? Saya sudah lihat kalau dari situs nggak dilaporkan pun insiden keselamatan pasien, saya bisa mungkin ya menduga insiden keselamatan pasien sampai diteliti benar nggak gitu ya. Karena adanya delay layanan dan menyebabkan HAM pada pasiennya itu sudah sentinel Bapak Ibu. Kapan-kapan ikut materi saya tentang sentinel. Karena apa? Karena kalau tadi butuh komunikasi, kalau komunikasi nggak yang buruk itu bisa salah paham. Akhirnya nggak patuh, bisa nggak compliance. Kalau nggak compliance sama manajemen perawatan ya bisa terjadi HAM untuk pasiennya. Kalau misalnya pasien tuh takut bicara karena Anda itu nggak mau mendengar atau sudah ngomong tidak didengar, bisa jadi adanya penurunan yang tidak apa ya namanya, terkondisikan atau tidak terdeteksi sehingga akhirnya terjadi ya keterlambatan penanganan. Atau juga karena tidak dilibatkan keluarga ya, pasien keluarga tidak dilibatkan. Ini juga bisa tertunda penanganannya atau salah penanganannya atau juga kalau penantian lama tanpa penjelasan tuh bisa marah, bisa ada konflik, bisa resiko kekerasan. Intinya yang tadi diminta adanya komunikasi yang baik, kejelasan informasi, kejelasan koordinasi, kejelasan apa namanya perasaan dihargai dan responsif. Ini berpengaruh terhadap keselamatan pasien. Oke, kita lanjut ya. Nah, contoh kayak gini. Nah, kalau kita mau tanya, menurut Bapak Ibu apakah ini pengalaman pasien? Yes atau tidak? Ya, jawabannya ya. Ya, dari pengalaman pasien ini mungkin ada yang salah komunikasi atau apapun karena komunikasi yang buruk ya. Jadi membuat perasaan mereka itu tidak dihargai. Saya nggak melulu belain pasiennya, juga saya nggak melulu belain tenaga medisnya. Pasti ada yang menginisiasi
Nah, tapi ini bukan saya, "Oh, dokter Rusdi nyalain petugasnya." Enggak, ini istilahnya harus dievaluasi dan kaji by system. Makanya pakai karangan bunga ke sana kemari itu tidak akan mengubah ya pengalaman pasiennya sekali lagi, karena intinya di komunikasi yang buruk. Nah, ini yang perlu jadi perhatian ya. Ada pelatihan komunikasi, kalau mau terjadi eskalasi bagaimana, itu juga kurang sebenarnya. Nah, ini yang dinilai dari sisi pasien, akhirnya dia jadi bisa naik pitam ya. Nah, ini salah satu contohnya. Pasti ada yang men-trigger, nggak mungkin tidak ya, yang kedua. Nah, contoh kayak gini, apakah ini Tadi saya pengalaman bilang ada pasien? dokternya lagi di atas saya. Loh, Kata bukan dokter, ibu penanggung jawabnya, saya penanggung jawab lab jawab ini. analis, Pak. Iya. Hah? Nggak bisa ngambil keputusan. Nggak bisa. Bukan nggak bisa, nggak boleh. Kalau nggak bisa nggak usah ada di sini, Bu. Udah, Iya, Pak. Nanti nggak saya usah di bilang sini, saya pulang akan aja ada di pulang. sini. Tidur di rumah, Bu. Yang bisa aja, kalau Yang yang bisa nggak ngambil, berkompeten nggak usah. yang ada wewenangnya bisa kasih keputusan, silakan. Kalau nggak ada, jangan di sini, pulang. Pulang, kalau yang nggak mau kerja, pulang. Pulang aja. Dari jam 8 Pak, masa suruh sabar Pak? Enggak, Dari Pak, jam 8 Pak. Pak, yang bener dong, Pak. Yang adil dong. Ini jam 8, masih melayani 2 loket. Ini 3 ini ngapain? Kalau nggak melayani, pulang. Pulang kalau nggak Pulang, melayani. jangan makan gaji buta. Itu bisa melayani. Bisa online, bisa 2. online. 1 orang 30 Gua juga menit. mau kalau gaji Oke, buta, ah. 30. Silakan, sekarang panggil. Nomor berapa? 124, panggil. 125, panggil. 123 Pak. Panggil. 123, 123. 123. 123. Layani. Dari jam 9 juga ini. 125 panggil, 126 panggil. Bapak kalau mau kerja saya gantiin deh Pak, Pulang. posisinya Pak. Pulang kalau nggak Saya layani. butuh kerjaan nih. 125 panggil. Itu tadi 123 udah. 24, 25 panggil. Jangan lama-lama. Sudah 123. Enggak, sekarang solusinya yang di depan gimana Pak? Mati. Oke, komputer manual bisa Pak. Udah bukan alasan Pak. Tuh dibilang ya. Apakah ini pengalaman pasien? Yes, ini di Jakarta loh Bapak Ibu, bukan di desa ya. Artinya komputer mati, online nggak bisa online itu masih jadi masalah. Di rumah sakit kecil, nggak besar. Nah, jadi penantian lama tanpa penjelasan. Ini apalagi nanti rumah sakit berbasis kompetensi, komputernya ngadat, waduh bisa rame. Rujukan nggak jalan-jalan karena ada komputer nggak bisa online dan segala macam. Waduh bisa repot. Bahkan sekarang itu pasien tuh bilang, bisa kerja nggak lu? Kalau nggak kerja, gue yang gantiin. Sampai bisa gitu ya. Bahkan bilang, lah ini kok 3 diem aja ini kalau nggak kerja mending Toto pulang aja. Gitu. Dia sampai kasar kayak gitu ya. Karena dia akan melihat bahwa, lah hari gini rumah sakit tuh harus, kok online-nya tadi nggak ada kejelasan, kemudian komputernya bermasalah, sistemnya error, cuma ngadat muter-muter. Nah ini juga karena ya kemarin saya juga bahas tentang masalah, patient confidentiality ya, sampai dia bilang, "Kalau nggak bisa online ya manual dong Pak." Nah ini, makanya juga sekali lagi, ini menjadi alasan ya bahwa sekarang semakin kritis pasien, nggak cukup dengan senyum, "Sabar Pak, silakan duduk dulu ya, ditunggu, harap dimengerti karena ini mati, lagi online-nya nggak bisa nyaut internetnya, yang itu 2 komputer nggak tahu kenapa, yang ini 3 karena mungkin maintenance-nya nggak bagus atau ini komputer yang lama Pentium-nya, jadi nggak bisa nyaut." Itu mereka nggak mau terima. Ya itu maksudnya. Nah ini yang dibilang, kalau nunggu-nunggu waktu tunggu lama terus mereka masih sabar kayak gitu, nah ini bisa jadi dari situ potret ya kemungkinan untuk insiden keselamatan pasiennya itu tinggi. Nah dari situ misalkan ya jadi contoh. Nah jadi sekali lagi ini yang dibutuhkan pengalaman pasien dari sini terlihat. Oke lanjut ya, contoh lagi nih. Anda pun loh dok, nggak tahu kalau dia meninggal dunia kan? Kan saya baru Ya kan? dengan Kalau Anda sebagai seorang spesialis paling tidak melihat kondisi pasien gitu, ya kan? Nggak hanya ada terima laporan, terus Anda mereksa apa kayak enggak.
Hanya bicara aja Anda ini. Kan saya baru meriksa. Meriksa gimana? Kalau Anda memang spesialis, tahu bahwa Anda dokter saraf, Anda melihat pasien, oh ini pasien udah meninggal dunia. Enggak, Anda taunya dari kami. Saya melajari. Dan saya pun pesan memang, mulai dari tadi siang yang jaga Mbak ini. Awas ya, tak bilang tolong sampaikan pimpinan Anda dan dokter Hamdan. Aku ngomong ke mereka. Apabila terjadi sesuatu pada ibu saya sebelum dokter itu datang, saya tuntut semua. Oh iya Pak, iya Pak. Dia iya, nggak tahu memang dilaporkan atau enggak. Tapi Anda seorang perawat, Anda spesialis, mengenali mayat aja. Berarti tadi itu nyontek mayat. Sampai Anies sudah tahu, batek sangat. Oke, nah ini contohnya ya. Jadi ini adalah pengalaman pasien menurut mereka ya. Karena dari sisi sini keluarga nggak ngerasa dilibatkan. Jadi apalagi pasiennya udah ibunya, udah tua, geriatri. Sebenarnya harus dijelasin. Kalau memang prognosanya buruk, sampaikan. Kondisinya penurunan buruk, sampaikan. Jangan keluarga itu misalnya tiba-tiba ya nggak dikasih kabar ada berita buruk, ini pasien bisa begini begitu. Ternyata meninggal. Bahkan keluarga itu mengklaim bahkan itu Mbak kamu nyuntik ibu saya itu sudah jadi mayat masih kamu suntik. Artinya ya detik-detik terakhir pun kaget-kaget ternyata ibunya sudah dianggap meninggal dunia. Sementara sebelum-sebelumnya nggak ada kabar yang disiapkan. Nah ini contohnya ya. Jadi pengalaman pasien seperti ini nggak bisa kalau kita cuma senyum-senyum ramah saja Bapak Ibu. Jadi itu tadi yang dibutuhkan bukan senyum. Nah oke. Nah berikutnya contoh ya. Kakak, aku izin balas komen kakak ya, komen kakak ya. Permasalahannya tuh gini kak, aku kan sudah kena serangan stroke dan ke saya sudah minta dokter dan perawat yang menerima saya di IGD. Saya minta, Pak, ini saya masih masuk masa golden hoursnya 4 jam. Tolong saya diberikan injeksi trombosi. Injeksi trombosi ini untuk memecah pembuluh darah yang ke otak, untuk memecah penyumbatan pembuluh darah yang ke otak. Nah tapi oleh IGD saya diminta untuk CT scan, dan lucunya hasil CT scan-nya itu baru keluar 2 hari. Ini loh yang saya Apakah ini pengalaman permasalahkan. pasien? Akhirnya saya terkatung-katung kak, dari jam 2 subuh. Jadi nggak semuanya berani bicara. Ini pasien berani bicara. Loh aku ini stroke kok CT scan nunggu hasil 2 hari. Mohon maaf Bapak Ibu ya, ini contoh kalau misalnya ini terjadi pada keluarga kita. Atau amit-amit cabang bayi ya. Tapi kan this is the reality. Jadi takut udah ngomong tapi nggak ada peduli akhirnya dia lapor. Ini kelihatan banget kalau pasiennya itu nggak ngerasa dihargai. Nah, ini contoh ya. Jadi bukan senyuman yang dibutuhkan, bukan sekedar ramah ya, tapi komunikasi yang jelas, responsif, perasaan dihargai. Nah, ini contohnya ya. Nah, oke saya kembali ingatkan bahwa pasien itu kalau kita memberikan layanan yang berfokus pada keselamatan pasien yang kita sebut patient center care, itu ternyata ada prinsip utama. Setiap pasien itu punya ya resiko-resiko sendiri. Penyakitnya sama, misalkan tesnya sama, misalkan sama-sama stroke-nya ya. Yang tadi cuma perot aja, yang tadi karena dirawat dokter saraf kemungkinan stroke bisa sampai meninggal di ruangan. Di ruangan meninggal loh Bapak Ibu, itu tadi di ruangan bukan di ICU. Penyakitnya sama, tes-tesnya mungkin sama, sama-sama di CT scan, sama dikasih obat. Yang satu meninggal, yang satu ya perot-perot aja sampai masih bisa ngomong. Nah, kenapa bisa begitu? Karena masing-masing pasien itu punya resiko sendiri-sendiri. Ya, resiko bersifat personal. Makanya kita harus mendengarkan lebih, ya, memerhatikan mereka lebih, menghargai mereka lebih, dan pelayanannya disesuaikan dengan kebutuhan. Inilah yang membentuk pengalamannya mereka, yang mereka bilang, oh aman ini layanannya, ya gitu ya. Nah, jadi sekali lagi keselamatan pasien atau kerugian yang dialami pasien itu
tidak dapat dipahami ya tanpa memahami siapa pasiennya. Jadi bukan soal apa penyakitnya, misalnya tadi stroke ya, tapi lebih kepada siapa sih pasiennya ya. Paham pasiennya. Kalau tadi stroke yang tadi ya seorang ibunya pasien tadi, dirawat dokter saraf tadi, di ruangan kok meninggal gitu ya. Berarti mungkin ya, apakah betul di ruangan meninggal jangan-jangan ada kekeliruan dari misalnya dia anggap pasiennya nggak apa-apa, stabil sehingga ditaruh ruangan tiba-tiba meninggal sampai akhirnya keluarga mengklaim udah meninggal pun masih kamu suntik. Jadi yang kamu suntik itu mayat gitu ya. Tapi kan kalau misalnya ini ada penurunan mestinya ditaruh di ICU, ada eskalasi. Nah, kayak gini-gini keluarganya nggak dilibatkan mungkin ya. Awalnya mungkin bagus dok, kemudian terjadi penurunan. Tapi penurunan itu mungkin ya karena yang jaga keluarganya, sementara perawatnya sibuk tidak diedukasi dengan benar. Ya, itu contohnya ya. Termasuk yang ini tadi, pasiennya masih perot, masih stabil kok, nggak apa-apa deh meskipun CT scan telat-telat tapi tanpa kita bilang alasan yang jelas kenapa, nggak minta maaf kenapa ya. Padahal dari sisi pasien, ya nggak bisa aku ini masih produktif, masih bisa kerja. Merotnya aku, jalanku agak pincang, tanganku agak pincang, bisa mempengaruhi penghasilanku, kesehatanku dan sebagainya. Nah, ini tapi dari sisi kita, nggak apa-apa wong kamu masih bisa jalan, masih perot, bisa makan, nggak ada masalah, kamu masih sehat, kondisimu stabil. Padahal nggak bisa begitu. Nah, dari sisi pasien inilah yang dimaksud dengan keselamatan pasien POV-nya begitu, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau pasien-pasien kita itu diam atau keluarga itu diam ya, karena kita anggap, oh nggak ada komplain, nggak ada keluhan, nggak ada pertanyaan, itu sebenarnya justru berbahaya Bapak Ibu. Karena sebenarnya kalau dikatakan aman, pasien itu karena merasa didengar, mereka itu berani ngelapor. Kalau ada yang keliru-keliru, bertanya-tanya hal-hal kritis, bahkan ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi tadi pertanyaan tadi ya, interaktif pooling kita, di tempat Anda gimana? Pasien merasa aman nggak untuk ngomong? Ya gitu ya. Merasa nggak? Oh merasa dok di tempat kami sangat nyaman sekali ya. Alhamdulillah berarti. Karena ini modal awal. Tapi kalau pasien Anda takut-takut sampai nyampaikannya di media sosial, seringnya begitu, atau di Google review-nya begitu, mungkin kebiasaan karena diam, ya padahal diam itu sebenarnya resiko terbesar. Termasuk misalkan ya, di tempat Anda banyak keluhan dari rekan-rekan kerja Anda ya. Nah, tapi begitu ada bosnya datang pada diem gak ada yang mau ngomong. Misalkan gini nih, contoh lagi meeting nih saya bosnya misalkan. Ya silakan siapa yang mau berpendapat atau ada masukan berani pada ngomong. Tapi kalau misalkan siapa yang mau berpendapat semua pada diem, nggak ada yang ngomong. Tapi begitu udah selesai bosnya keluar pada ngomong, wah ternyata begini begitu. Wah ini berarti sama aja ya. Berarti diam, diamnya itu bahaya padahal. Bahaya bukan hanya untuk Anda juga untuk keselamatan pasiennya. Nah itu Anda bisa refleksi sendiri ya, ini cara menganalogikan. Jadi kalau kita itu nggak biasa untuk saling kasih pendapat, opini seputar tentang pekerjaan kita sebagai pekerja. Demikian juga pasien sebagai pasien itu nggak bisa berpendapat, beropini atau malu bertanya, takut bertanya, maka semakin berbahaya untuk keselamatan pasien-pasien kita. Nah, gitu ya. Nah, sekarang saya mau kasih satu cerita sebelum ada part berikutnya. Jadi cerita ini seorang pasien ya, ternyata dia itu akhirnya mengalami apa namanya istilahnya, ngalami, HAM yang parah ya karena nggak merasa didengar. Ya jadi contoh, ada cerita di pasien-pasien itu yang sebenarnya itu nggak mau nuntut, ya nggak mau nuntut rumah sakit, tapi kemudian jadi nuntut karena sebenarnya awalnya itu karena nggak ada yang mau mendengar. Jadi ceritanya keluarganya pasien itu sampai telepon ke saya ya, sampai ngata-ngatain rumah sakitnya itu ini investasi bodong, rumah sakitnya penipuan, saya habis miliaran, tapi saya nggak dapat begini, begitu, begini, begitu. Nah, pokoknya sampai waduh pokoknya sampai bikin ribet, sampai, stalking di Instagram-nya perawatnya, dokternya, dikata-katain gitu ya. Tapi once begitu akhirnya ketemu saya dan saya dengarkan dan segala macam, jadi yang duit miliaran itu nggak ada masalah lagi, jadi bahkan udah jadi baik hubungannya. Nah itu hanya dari mendengarkan, karena awalnya dia merasa tidak ada yang mendengarkan, padahal sudah habis miliaran, miliaran loh ya, jadi yang dibiarkan kesel. Begitu saya dengerin,
Dan bukan hanya di rumah sakit, di luar rumah sakit pun masih kita terus komunikasi ya, diajak ngopi, diajak nongkrong gitu pasiennya ya, cerita ke sana kemari, ya akhirnya miliaran itu jadi nggak ada apa-apa. Jadi buat dia ya sepantasnya ya. Jadi gara-gara saya ngabisin waktu nggak terlalu panjang, mungkin 2-3 jam sama dia ngopi, sama bapaknya pasien ini ngopi, ngobrol banyak dan segala macam. Saya dengerin semua keluhannya. Ya itu sepantas dihargai miliaran rupiah yang tadi pasiennya habiskan. Nah ini contohnya ya. Jadi sekali lagi kalaupun Anda menganggap kami sudah sesuai prosedur, kami sudah sesuai prosedur. Kalau tidak mendengarkan pasien maka Anda dianggap belum cukup.